Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang menjelang Mubes IKAS Mali, Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMA 5 Padang, periode 2026-2030 yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026 mendatang. Baik, pada kesempatan ini telah hadir narasumber kita, yakni Ketua IKAS Mali periode 2022-2026, yakni Kanda Amrizal Rengganis. Selamat malam, Kanda. Selamat malam, Noah. Pada malam ini kita ingin tahu dari beliau bagaimana suka dukanya memimpin organisasi IKAS Mali ini, walaupun dalam perjalanannya banyak terjadi persoalan karena beliau kita tahu menggantikan ketua sebelumnya, yakni Kakanda Sri Alkani. Dan untuk lebih jelasnya kita dengar langsung dari beliau bagaimana suka dukanya. Silakan Kakanda Amrizal. Terima kasih, Noah, yang hari ini malam ini sebagai host kita di Mubes IKAS Mali. Baiklah, Noah, perlu kami jelaskan. Pertama, kami melaksanakan kepengurusan ini 2 tahun terakhir ini, periode 2022 dan 2026. Yang pertama kami laksanakan yaitu rapat kerja. Bagaimanapun hebatnya seorang leader, bagaimanapun hebatnya dalam organisasi tersebut, kita perlu melaksanakan program-program yang tepat sasaran. Pertama, kepada ketua terpilih nanti, kami berpesan, laksanakanlah dulu setelah terpilih, laksanakan rapat kerja dalam rangka konsolidasi pengurus yang ada di IKAS Mali ini. Ini penting kita lakukan sehingga masing-masing bidang yang nanti dijalankan oleh pengurus yang baru bisa kita minta nanti kepada masing-masing ketua bidangnya, apa sih programnya, umpamanya bidang rantau, apa sih program-program yang mungkin bisa dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan di IKAS Mali. Ini yang penting. Tidak akan jalan sebuah organisasi tersebut kalau tidak ada program. Ini yang penting kita sampaikan. Jadi dari beberapa calon kandidat yang tampil pada hari ini, saya selaku ketua IKAS Mali cukup memberikan apresiasi karena mereka ini adalah calon-calon terbaik kita, alumni terbaik kita yang muncul ke permukaan untuk bagaimana membesarkan alumni ini. Bagaimanapun, Noah, kita harus paham, Noah, organisasi ini biasanya tergantung ketua saja, tergantung bagaimana para perangkat-perangkatnya, komponen-komponen yang ada dalam pengurusan tersebut bisa mendukung ketua terpilih sehingga alumni bisa besar. Kemarin ketika kita menjalankan IKAS Mali ini memang kita butuh support daripada pengurus, terutama kepada IKAS Mali dari semua lintas angkatan. Kedepannya makanya kami ingatkan kepada pengurus karena Mei nanti artinya berakhir sudah kepengurusan kita periode 2022-2026. Kita harus tertib administrasi, kita harus tertib aturan. Ketika Mei nanti berakhir periode kita laksanakan Mubes. Karena di Mubes ini nanti kita pilih siapa pemimpin kita, siapa ketua kita yang akan menahkodai alumni kita ke depan. Supaya Noah Tawing, alumni SMA 5 Padang ini, saya kalau tidak salah ingat sejak tahun 84, angkatan pertama sampai 2005. Betapa banyak para calon-calon pemimpin kita yang berasal dari alumni kita ini. Kita juga kita harus akui bahwasanya banyak para alumni kita ini banyak berkiprah di luar, di rantau, di Sumba sendiri sebagai seorang pengusaha, penguasa, ada juga di kejaksaan semacamnya, di kepolisian, di TNI. Ini perlu kita rangkum bagaimana alumni bisa besar. Nah, bersama-samalah kita untuk membesarkan ini. Saya ingin sekali, Noah, bagaimana ketika kita di luar nanti orang menyebut IKAS Mali. IKAS Mali ini memang betul-betul tidak hanya semacam paradigma saja, tapi harus kita buktikan bahwasanya IKAS Mali ini betul-betul ada manfaatnya bagi alumni sendiri. Tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpul, satu habis, diam, itu yang kita harapkan.
kita ingin bagaimana ada pasti-pastinya, ada tahapan-tahapannya nanti bagaimana 3 bulan ke depan apa sih program-program yang dibuat oleh ketua terpilih sampai berakhirnya periodenya, sehingga tidak hanya jangan semacam kegiatan tahunan ala biala kumpulan. Itu juga penting dalam rangka mengukir kisah kita bagaimana kita sekolah dulu di SMA Bapak Penang. Ini yang penting kita sampaikan. Baik. Nah, dalam kepengurusan Daam kemarin itu kan sudah ada program kerja. Kira-kira dalam evaluasi program kerja mana saja yang sudah sukses dilaksanakan dan program kerja mana yang belum atau masih terbengkalai dan itu perlu dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya. Kira-kira yang mana? Yang jelas saya masih ingat ketika Mubes digelar dulu terpilih Kakanda Asrakani, satu karena kesibukan beliau sebagai ketua DPRD kami lanjutkan menggantikan beliau sebagai dua tahun, yaitu saya masih ingat ada rencana dulu untuk membuat yayasan alumni. Ada saya ingat dulu membuat sekretariat alumni yang ada di Kota Baran. Ini kita akui kalau alumni kita ini banyak, kalau alumni kita ini punya potensi, ini kita harus akui. Apa salah sih, apa susahnya sih kita membangun sebuah sekretariat untuk menjadikan marwah organisasi kita IKA sampai ke depan. Ini yang kita harapkan. Banyak masukan yang pernah disampaikan kepada kami dari para senior, bagaimana alumni ini bisa besar dalam rangka untuk menjadikan alumni sama dengan organisasi lainnya sehingga bisa berdampak bagi alumni kita. Saya lebih berharap kepada ketua terpilih nanti tidak hanya kegiatan reunian tahunan, tapi juga ada kegiatan sosialnya, Noah. Karena kegiatan sosial ini juga bermanfaat buat alumni kita. Katakanlah santunan anak yatim, bedah rumah, kita kerjasamakan dengan instansi lain. Katakanlah Basnas atau dari kegiatan yang bisa kita laksanakan di alumni. Atau juga bisa nanti di bidang-bidang dunia usaha, bidang usaha UMKM segala macamnya, bagaimana para alumni kita yang kita carikan peluang-peluang kerja, kan sekarang sudah banyak sekarang ini peluang-peluang kerja yang harus bisa kita maksimalkan. Makanya kita tantang ketua alumni ke depan bagaimana bisa menjaga marwah, bagaimana bisa menjaga mengangkat kebesaran alumni IKA seperti ini. Ini yang harus kita harapkan. Baik. Sekarang kita kembali kepada persiapan Mubes. Nah, ini kan prosesnya sudah mulai jalan. Kami dengar itu panitia menyiapkan pola berbeda dengan Mubes sebelumnya. Ada kita dengar Pramubes. Kira-kira Pramubes ini apa pula nih? Pramubes ini memang nggak beda nih Noah. Ini kita kemas kegiatan Mubes ini memang beda dengan Mubes-Mubes sebelumnya. Kita adakan Pramubes ini tujuannya kita lihat bagaimana kita melihat kesiapan kita sampai sejauh mana sih untuk melaksanakan Mubes tanggal 3 Mei tersebut. Terus yang kedua, bagaimana cikal bakal para kandidat ini bisa berkompetisi untuk menyiapkan dirinya dalam bertarung nanti sebagai ketua IKA di Mubes tanggal 3 Mei nanti. Ini dalam rangka men-cross-check bagaimana kesiapan kita, Noah. Kesiapan kita untuk menghadapi Mubes 3 Mei tersebut. Ini langkah yang bagus yang dilaksanakan oleh panitia pada tanggal 18 April nanti dengan dilaksanakannya Pramubes. Ini saya dengan teman-teman dari panitia saya berikan apresiasi dengan adanya gagasan tersebut. Jadi termasuk dengan gagasan panitia membuat podcast ini. Ini juga sangat penting. Kita ingin tahu bagaimana visi misi ketua tersebut. Bagaimana visi misi calon kandidat yang disampaikan nanti akan dinilai oleh alumni kita yang dari angkatan 84 sampai angkatan 2005. Kita akan tahu nanti, oh begini ya kalau kita yang tampil. Oh begini ya ini cara sosok ketua nanti kita ke depan. Inilah tujuan kita, kenapa kita adakan podcast ini, ingin melihat bagaimana visi misi para calon ketua tersebut betul-betul bernas, betul-betul membawa perubahan yang lebih baik untuk alumni kita ke depan. Baik. Pelaksanaan sebuah event termasuk Mubes itu kan tidak lepas dari
Eee, Insyaallah, dari beberapa, eee, sponsorship daripada, donasi dari alumni sudah menyatakan kesanggupan, kesiapan untuk membantu kegiatan Mubes ini. Insyaallah panitia tetap, bekerja dengan maksimal, nanti ya kita akan, maksimalkan pelaksanaan Mubes ini. Kita juga nanti, meminta bagaimana ketua-ketua angkatan juga ikut serta dalam rangka meramaikan kegiatan Mubes ini. Karena IKA Semerin ini tidak milik pengurus saja tapi milik kita semua. Makanya kita minta kepada ketua-ketua angkatan, mari yuk kita berkontribusi untuk mensukseskan Mubes IKA Semerin ini. Ini yang kita harapkan. Yang pertama, kita tentu menjadi sponsorship dengan pihak lain, dengan alumni kita, termasuk juga yang ketiga dengan ketua-ketua angkatan berkontribusi untuk mensukseskan Mubes kita ini. Oke, baik, terima kasih, Dam. Kita sudah cukup rasanya menyemingkan tentang persiapan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih, pemirsa. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.